Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar insan BMS semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tentu yang pertama dan utama tidak berhenti marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat, dan kalau kita ingin menghitung-hitung tidak akan mungkin kita menghitungnya semua nikmat itu. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah berikan kesempatan hari ini untuk sama-sama hadir di ruangan ini bersama-sama mendengarkan kajian tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan 1444 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Insya Allah hari ini adalah episode yang ketiga di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua yang hadir di ruangan ini dapat diberikan keberkahan dan juga bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-21. Artinya kita sudah masuk di sepertiga yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua yang hadir di ruangan ini. Dan kita berharap nanti di yaumul mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya tidak sendirian, bersama saya sudah hadir guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Umar Inmar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa kita sudah berada di sepertiga penghujung bulan Ramadan. Tentu kita semua berharap bahwa Ramadan kita mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas indikator apa saja untuk mengukur keberhasilan kita berpuasa selama bulan suci Ramadan ini. Mumpung masih ada seperti yang terakhir, kalau ada indikator yang belum terpenuhi, insya Allah kita masih bisa perbaiki. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih karena acara ini juga didukung oleh jaringan Prima. Nah, bagi penonton di YouTube jangan lupa untuk mengikuti sampai akhir sesi, karena nanti di akhir sesi akan ada kuis dan akan ada hadiahnya. Nah, tunggu saja nanti di akhir sesi sebelum berakhir akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, untuk meningkatkan waktu kepada yang terhormat Profesor Dr. Nasrul Umar, disilahkan. Iya, baik ya. Para hadirin, para pemirsa yang sama-sama dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas Pak Marjana itu ya, izinkan saya mengungkapkan sebuah hadis. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, maka 4 pintu langit tertutup bagi iblis. Roh. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sirnya adalah al-akhfa, al-khafi dan al-akhfa. Jadi 4 langit ini tidak bisa lagi dijelajahi oleh iblis. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka ya langit tersisa 3 itu tertutup total untuk iblis dan konco-konconya. Maka satu-satunya tempat permainan iblis adalah raga manusia itu sendiri. Tempat permainannya iblis tidak bisa lagi naik ke atas, maka tempat permainannya iblis itu adalah badi raga manusia itu sendiri. Maka itu Rasulullah bersabda, persempitlah ruang iblis di dalam raganya dengan membatasi makan dan minum dengan cara berpuasa. Jadi raga kita ini adalah tempat yang paling diidam-idamkan oleh iblis untuk bermain-main.
supaya iblis tidak masuk dalam diri kita, kata Rasulullah, persempitlah makan dan minum. Dan kalaupun mau makan dan minum, jangan pernah melupakan membaca basmalah. Ada ayatnya juga kan. Ya, la taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah. Tapi dalam tafsir Ibnu Ajibah, bukan yang penting membaca basmalahnya. Qomat kami membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang paling penting, bagaimana menghadirkan Allah, nama yang kita sebutkan itu, hadir di hadapan kita sebelum makan. Nah, kita sedang berpuasa. Tentu kita tidak berharap puasa kita ini hanya makbul, diterima, karena syarat rukunnya sudah terpenuhi. Tapi lebih dari itu kita berharap semoga puasa ini sekaligus sebagai mabrur. Semua puasa mabrur itu pasti makbul. Tidak mungkin menggapai mabrur tanpa makbul. Tapi belum tentu puasa makbul itu adalah makbul. Sama dengan haji kan? Tidak semua haji makbul itu mabrur. Kemabruran haji itu diukur setelah pulang dari tanah suci. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga, bagaimana sikap kita terhadap keluarga, supir, dan warga masyarakat yang lain. Sama juga dengan salat, simahum fi wujuhihim min athir sujud. Kita harus punya bekas-bekas sujud di dalam dahi, di muka kita di situ. Apa itu? Bagaimana? Apakah kita masih pelit atau sudah enggak pelit lagi? Apakah kita sudah berani berbagi dengan orang lain? Itu adalah athar sujud. Jadi bekas sujud itu bukan harus tampak hitam di sini. Ya, ini namanya jabhah. Ayatnya wujuhun. Jadi bukan dampak fisik, bukan bekas fisik, tapi bagaimana menampakkan dampak salat itu terhadap kehidupan bermasyarakat. Ara'aita alladzi yukadzdzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi ini kriteria sosial untuk mengukur apakah ibadah kita itu makbul atau tidak, mabrur atau tidak. Itu surah Al-Ma'un. Tahukah kalian siapa yang beragama secara palsu, kamuflase, bohong-bohongan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang mereka tidak care terhadap anak yatim piatu. Apa yang dimaksud yatim dalam lisanul Arab? Al-inqita'an syai', adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menarik dalam lisanul Arab itu, termasuk yatim itu ialah semua orang yang belum punya pasangan, belum punya jodoh, itu sama dengan yatim. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan menganjurkan untuk memberi jalan keluar terhadap kemiskinan, ya kan. Fawailul musallin, celakalah orang yang salat coba. Apalagi yang tidak salat, ya kan. Siapa yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum 'an salatihim sahun, ya, yang suka lalai gitu ya. Yang tidak punya concern gitu. Ia hanya melaksanakan salat putus-putus, bahkan mungkin juga hanya sebagai sekedar formalitas melaksanakan ketaatan aja. Tapi lebih dari itu, alladzina hum yura'un, ia mendemonstrasikan kelebihannya di tengah orang-orang yang tidak mampu. Ria. Wa yamna'unal ma'un, enggan berbagi dengan orang yang sangat butuh. Berarti kriteria sosial ini sangat penting untuk mengukur kadar keberagaman kita. Nah, sama dengan puasa juga. Apakah puasa kita itu mabrur atau tidak? Lihat tingkat penerimaan masyarakat kita seperti apa. Kalau kita sudah mampu memompakan semangat energi positif kepada masyarakat, maka kita berarti puasanya itu punya dampak. Tapi kalau masih langganan untuk menebarkan energi negatif di dalam lingkungan sosial kita, maka kita belum punya dampak positif dari puasa itu. Artinya mungkin makbul,
tetapi belum mabrur. Nah, harapan kita, bagaimana puasa kita yang kita perjuangkan selama ini tidak hanya menjadi makbul, tapi juga insya Allah mabrur. Terima kasih. Jadi tidak cuma haji ya Prof, yang ada makbul dan ada mabrur. Tetapi puasa pun ada makbul, ada mabrur. Puasa yang mabrur itu udah pasti makbul. Tapi kalau makbul saja belum tentu mabrur. Baik Prof, kita kan sudah berada di penghujung ini boleh dibilang Prof. Sekarang ini menjadi babak final. Nah, kita harus mengintrospeksi yang dua tadi Prof ya, kesalahan individual, kesalahan sosial, juga apakah kita sudah makbul, tapi juga sudah mabrur. Bagaimana Prof agar kita bisa berintrospeksi atau bermuhasabah? Iya, kan terasa dalam hati itu ya. Kalau kita masih merasakan puasa ini sebagai suatu beban, belum dirasakan sebagai sesuatu yang enjoyable, yang sangat dinikmati, berarti kita memang masih hanya berada di ahlul ta'ah. Harapan kita itu jangan hanya menjadi ahlul ta'ah, tapi kita harus menjadi ahlul ibadah. Bedanya apa ahlul ta'ah dengan ahlul ibadah? Kalau ahlul ta'ah itu, why do we fasting? Because we have to fasting. Why do we pray? Because we have to pray. Tapi kalau ahlul ibadah, why do we fasting? Because I love to fasting. I love to pray. We have to itu ahlul ta'ah. I love to itu adalah ahlul ibadah. Selama kita masih menjalankan puasa itu beban, wajib, konotasinya menonjol, maka itu kita hanya ahlul ta'ah. Tapi kalau kita sudah mencintai puasa, nikmat puasa itu, nikmat salat itu, maka itu kita meningkat menjadi ahlul ibadah. Ukurannya nanti juga ada dampaknya itu ya. Biasanya kalau ahlul ta'ah itu salatnya akhir waktu, daster bau dapurnya juga dipakai bungkus salat gitu lah, pakai mukna gitu ya. Tapi kalau ahlul ibadah ganti total. Masa pergi ke pengantin 2 jam di salon, berhadapan dengan Tuhan, daster bau dapur yang dipakai. Itu ahlul ta'ah. Ahlul ibadah, no. Ini pakaian ibadah saya. Murni 100% dari keringat saya sendiri. Bukan saja ada pemberian pemborong atau rekanan. Belum tentu halal kan. Ya. Tapi di atas ahlul ibadah masih ada ahlullah. Apa bedanya ahlullah, ahlul ibadah? Kalau ahlul ibadah kita melakukan karena kita takut neraka kan. Maka itu kita harus melakukan ketaatan itu. Kita harus mencintai supaya betul-betul kita juga masuk surga gitu kan. Supaya terasa ikhlasnya kita cintai. Kadang-kadang cinta dipaksakan kan. Tapi kalau ahlullah nggak ada sesuatu yang dipaksakan. Nah, jadi kalau ahlullah itu tenang-tenang aja tuh. Asrul awakhir itu kan. Ambil itu Lailatul Qadar. Saya tidak butuh Lailatul Qadar. Ambil pahala yang berlipat-lipat. Saya tidak butuh. Bahkan ambil itu surga. Saya tidak butuh surga. Yang saya butuhkan adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Siapa yang memberikan pelipatan ganda pahala. Dan siapa yang menciptakan surga. Surga, Lailatul Qadar, Ramadan, pahala, itu makhluk. Yang aku cari adalah sang Khalik, bukan makhluk. Surga pun juga ambil. Puncak surga itu, wujuhu yawma idzin nadira, sesekali diperlihatkan wajah Tuhan aslinya. Nah, kalau kita dalam genggaman Tuhan setiap saat, masih perlu surga enggak? Ambil surga itu. Nah, kalau orang sudah ahlullah, dia enggak peduli apa itu surga, apa itu neraka. Yang penting aku mencintaimu. Ya Allah, kalau engkau akan menyiksa kami, memang pantas disiksa mengingat dosa masa lampau ini. Cuman izinkan kami meneriakkan takbir cinta di lumpur neraka. Akan merasakan surga di dalam neraka. Ya. Jika engkau akan memasukkan kami ke dalam surga, memang engkau maha pengasih, maha penyayang. Tapi engkau maha tahu, aku menyembah engkau, aku melakukan ketaatan, bukan karena ingin surga, bukan takut neraka, tapi I love you my God. Kasih. Terima kasih Prof, Masya Allah. Jadi kita harus beranjak, kita harus bergerak Prof ya, dari ahlul ta'ah yang kita seolah-olah ini melaksanakan kewajiban
ada unsur terpaksanya, tapi kita bergerak menjadi ahlu ibadah. Kalau ahli ibadah, apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi kebutuhan kita. Kita mencintai, kita menikmati ibadah itu. Kemudian naik ke level yang paling tinggi yaitu ahlullah. Apa yang kita lakukan itu bukan karena iming-iming pahala, ya Prof ya. Bukan karena surga, bukan takut neraka, tapi karena Sang Khalik, Sang Pencipta surga, neraka, pahala, dan juga berbagai reward atau ancaman-ancaman itu. Betul Prof ya? Kira-kira betul ya? Orang yang sudah sampai ke tingkat ahlullah, kenapa tidak mencari Lailatul Qadar seperti orang awam itu? Karena setiap malam Lailatul Qadar baginya. Tidak tergila-gila dengan bulan Ramadan, karena semua bulan Ramadan baginya. Enggak ada bedanya bulan Ramadan, non Ramadan. Semua dia lakukan puncak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya lagi antara wajib sunat. Sunat dilakukan seperti wajib dan semua dinikmati. Enggak ada bedanya antara makruh dengan haram, semua ditinggalkan, sama-sama tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua kamusnya, hitam atau putih. Kalau kita orang awam, oh itu sunat, nggak apa-apa ditinggal. Oh ini wajib. Kalau yang bersangkutan, ahlullah tadi itu, sunat dengan wajib itu sama. Sesuatu yang terpuji kan. Ya baik Prof. Terima kasih. Semoga kita semua bisa meningkat, bisa menjadi lebih baik, dan kita akan menuju ke ahlullah. Terima kasih Prof. Nah, insan BMS semuanya yang hadir, jangan lupa kita punya program yang luar biasa, yaitu namanya program Nguber. Kepanjangan dari undang temen dapat berkah, ya. Undang temen dapat berkah. Jadi silahkan teman-teman untuk mengundang teman-temannya untuk install M-Syariah. Bagi yang bisa mengundang akan mendapatkan reward 10.000, dan bagi yang terundang temannya yang menginstall itu akan mendapatkan reward 20.000. Tapi jangan cuma berhenti di rewardnya saja, karena M-Syariah kita mempunyai banyak fungsi. Ada banyak fungsi, berbagai fungsi yang bisa dilakukan, baik untuk pembukaan akun, kemudian pembayaran, ziswaf, apalagi ini menjelang 10 hari terakhir, kita bisa berziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf di mana saja, kapan saja. Habis subuh ingat ceramahnya bagus, kemudian kita berinfak atau sedekah. Nanti zuhur ada kesempatan lagi, lakukan lagi. Kapan saja bisa dilakukan. Dan banyak fungsi yang lain, baik untuk pembayaran PDAM, pembayaran syariah kan nanti, juga untuk pembayaran berbagai bil payment yang lain. Jadi jangan lupa untuk nguber, ngundang teman dapat berkah. Kita akan masuk ke segmen berikutnya ya Prof. Barangkali bagi teman-teman yang hadir di sini, Bapak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, ini luar biasa nih. Kita kedatangan guru Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga komisaris kita, yang ditunggu-tunggu banyak jamaah untuk bisa beraudiensi, untuk bisa bertemu. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya ya. Nama saya Alis Gufron dari ITSI. Prof Yai, saya ingin bertanya terkait tadi Quran surat Al-Maun ayat 1-7 terkait barometer ibadah sosial. Nah, itu bagaimana kita bisa bisa mengimplementasikan penuh gitu di Quran surat Al-Maun ayat 1-7, dikarenakan di tadi yang Prof sampaikan bahwasanya itu adalah bentuk daripada barometer ibadah sosial. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Kita ada dua strategi. Ada yang disebut dengan mujahadah dan ada yang disebut dengan exercise. Jadi mujahadah dulu saya akan jelaskan. Mujahadah itu kalau kita mau take off di pesawat itu kan ya, mati lampunya, dimatikan semuanya, ikat ya. Penumpang tidak boleh ke toilet dulu ya. Kalau perlu kita tahan napas semuanya biar meringankan badan ya. Karena pesawat akan melepaskan diri dari gravitasi bumi. Itu namanya mujahadah, perjuangan. Tapi kalau nanti sudah lepas dari pusat gravitasi bumi, itu namanya riyadhah.
Riyadhah itu sudah enteng tuh ya. Jadi dua hal ini yang harus kita lakukan jika kita ingin menjiwai surah Al-Ma'un itu. Harus berani memulai. Kalau tidak berani memulai, tidak akan ada pembiasaan. Tidak ada pembiasaan tanpa ada permulaan. Permulaan itu namanya permulaan pasti berat. Tapi kalau itu sudah menjadi habit kita, itu enteng tuh. Tapi walaupun enteng tetap harus dilakukan. Itu namanya riyadhah. Spiritual exercises. Nah, jadi cobalah teman-teman semuanya. Dalam kapasitasnya apapun. Ya, ibadah sosial itu kan macam-macam tingkatannya. Bagi seorang miskin, tetap ada tanggung jawab beribadah sosial. Ada di akhir ayat itu kan, tidak punya harta, tidak punya ilmu, apa yang mau disedekahkan? Tapi punya fisik. Fisiknya itu yang disedekahkan itu ya. Sakit-sakitan, nggak punya tenaga, tapi depositonya banyak. Ya, uangnya deposito di-sharekan kepada orang lain. Nggak punya uang, tidak punya juga harta, tapi punya ilmu, ya ilmunya dibagikan. Jadi ada zakat ide, ada charity-nya itu banyak kan. Jadi pikiran-pikiran itu pun juga perlu disedekahkan. Kalau nggak punya semuanya, senyum. Al-basyashatu sunnatan. Tersenyum simpul, memberi salam kepada orang, itu sedekah. Jadi sedekah itu pasti ada pada setiap orang peluangnya. Minimum tersenyum. Kalau nggak ada orang, tersenyumlah kepada kucing. Tersenyumlah kepada tumbuh-tumbuhan. Say hello, assalamualaikum wahai kembang. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu itu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu itu punya emosi. Cuma kita nggak paham kadar emosinya seperti apa. Ingat itu pembuktian dilakukan oleh Profesor Isaru Imoto kan. Air yang dibacakan doa itu berubah kristalnya menjadi sangat jernih. Mobil kalau kita sayang, itu pun juga sayang kita. Nggak ada benda mati loh. Siapa yang bilang ada benda mati? Tidak ada benda mati dalam kamus Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita injak ini juga bersumpah kalau kita berjalan sombong di atasnya kan. Nanti kalau kamu mati, aku akan jepit tulang rusukmu seperti ini. Ya. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk manusia. Alam semesta ini kan saudara kembaran kita sebagai sesama makhluk ya kan. Silaturahim itu jangan direduksi hanya orang hidup. Orang mati pun juga nggak ada orang mati kok itu. Hanya pindah tempat aja ke tempat yang lain, kamar sebelah itu kan. Roh, kata siapa roh itu mati? Nggak pernah mati itu. Manusia itu adalah makhluk abadi. Apa yang disebut makhluk abadi? Diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Allah itu adalah wujud azali. Tidak diawali ketiadaan dan juga tidak akhiri ketiadaan. Alam semesta ini baharu hawadis. Diawali dan diakhiri ketiadaan. Terima kasih. Jadi diawali dengan mujahadah, kemudian riyadhah. Baik, sebelum ditutup, saya akan bacakan kuis buat pemirsa di YouTube. Jangan lupa untuk menjawab dengan mencantumkan ide seragamnya, kemudian jawabannya yang tepat. Akan ada 10 penjawab yang tepat, yang cepat. Mendapatkan hadiah masing-masing e-wallet sebesar 100.000. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Apa saja indikator? Nah, tadi kita sudah belajar dengan Prof. Nazar, jadi ini harusnya yang menyimak pasti bisa menjawab. Apa saja indikator keberhasilan berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada beberapa hal, kecuali A. Menghindari perbuatan maksiat. B. Meningkatnya ibadah. C. Meningkatnya emosi. Yang D. Meningkatnya keimanan kepada Allah dan juga kepedulian kepada sesama. Jadi apa saja indikator keberhasilan berpuasa di bulan Ramadan kecuali A. Menghindari perbuatan maksiat. B. Meningkatnya ibadah. C. Meningkatnya emosi. D. Meningkatnya keimanan kita kepada Allah dan juga kepedulian sosial kepada sesama. Silakan dijawab dengan menyebutkan ide Instagramnya. Nanti akan dipilih dan akan dihubungi melalui DM Instagram. Baik, untuk menutup kajian kita, mungkin Prof boleh disampaikan closing statement, Prof.
baik teman-teman dan para pemirsa dimanapun juga berada. Mari kita mengintrospeksi diri kita pada bulan suci Ramadan ini. Ya. Apakah kita menjadi manusia baru setelah menjalani puasa 20 hari ini kan? Kalau selama kita belum ada perubahan, itulah orang yang merugi. Ya. Yang kedua saya ingin sampaikan juga, jangan menikmati sendiri kesyahduan beragamanya. Ajak juga anak-anak kita, keluarga terdekat kita, tetangga kita, siapapun yang bisa kita jangkau, teman sekantor kita, supaya nanti ada penularan energi positif. Dan yang ketiga adalah, mari kita menjadikan puasa ini sebagai energi baru untuk sukses di dalam meniti karir kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas closing statement-nya. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan di episode berikutnya. Masih ada satu episode lagi, yaitu episode yang keempat di kesempatan yang mendatang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.